Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, kesadaran Mitsuki yang baru saja muncul di chapter ke-7 itu menjadi daya tarik tersendiri. Dia yang 3 tahun lalu bertekad memburu dan membunuh Boruto itu gagal. Sekarang di usianya lebih dewasa 15-an tahun, dia kembali melakukan hal serupa dengan kondisi lebih sial, lebih beda, namun tetap saja gagal. Kenapa? Apakah Sagemode Mitsuki tidaklah kuat? Kami rasa tidak nih. Nah, Mitsuki memang selalu punya keistimewaannya tersendiri seperti itu. Dia pada akhirnya itu akan mengikuti takdirnya. Peran ke depan Mitsuki ini akan terbilang sangat epic loh teman-teman, karena di chapter ke-7-nya kemarin dia sudah tahu bahwa Naruto sang Nanadeime itu masih hidup. Apa yang akan dilakukannya ke depan itu penuh plot twist. Mungkinkah jika kedatangan para monster yang lebih kuat dari Code sendiri datang ke desa? Itulah salah satu peran yang dijalankan Mitsuki. Artinya Sagemode itu bisa digunakan dengan lepas kembali, karena seseorang yang ia hadapi tidak ada keraguan-raguan lagi bahwa mereka di kubu yang sama atau di kubu orang-orang yang jahat nih. Yuk kita tulis lebih dalam perihal Mitsuki berdasarkan chapter ke-7-nya ya, dan gambaran ke depan hipotesa tentang Mitsuki sendiri. Tapi sebelum masuk pembahasan, kita ingatkan lagi teman-teman, kita sudah siapkan channel khusus ya untuk pembahasan berupa fanfiction Boruto 2 Blue Vortex. Jadi karena market Boruto pada suka episode-episode dialog dari kembangan cerita sendiri, nah di sini kita tak ingin channel DRTV seperti itu. Solusinya apa? Nah, kita hadirkan channel tentang itu, namanya Saga 2 Blue Vortex. Silahkan dibantu subscribe ya teman-teman. Di sana kita akan cukup update videonya tentang Boruto dan juga rasionalnya. Tentu sambil mengedukasi market Boruto agar menonton dan membaca dengan benar dan juga lebih relevan lagi. Nah, linknya akan kita taruh di komentar teratas di video ini, atau biarkan channel itu berkomentar di video ini sendiri, oke? Now back to the topic. Gini teman-teman, di chapter ke-7 kemarin itu menjadi momen paling berkesan bagi Mitsuki. Kenapa? Ya pertama, dia tahu siapa sebenarnya mataharinya itu, dan kedua, dia juga baru tahu bahwa sang Nanadeime itu masihlah hidup. Nah, ketiga, dia sadar bahwa Kawaki itu bukanlah mataharinya. Itulah kenapa Sagemode-nya dia nonaktifkan. Ceritanya bagaimana? Ya, momen ketika Mitsuki tahu siapa mataharinya itu didasari pada penjelasan Boruto dan tekadnya yang tak pernah goyah. Dari sorot matanya saja Mitsuki sadar bahwa Boruto itu memanglah berbeda. Berulang kali dia bisa menebas Mitsuki nih. Di saat itu pun Boruto juga tak mau melakukannya. Bahkan yang membuat takjub Mitsuki, Boruto itu mampu membaca pola pikir dan isi hatinya loh. Boruto lalu mengatakan dengan jelas seperti ini, "Aku paham itu Mitsuki. Setidaknya aku tahu semuanya. Kau itu membutuhkan mataharimu, bukan? Kau sedang mencarinya untuk mendapatkan validasi." Momen ini jelas membuat mata Mitsuki terbelalak. Bagaimana Boruto bisa tahu semua ini? Mitsuki, kau sekarang ini menjadi berbeda dan sangatlah defensif. Ular-ularmu itu hanyalah perpanjangan pikiranmu saja kan yang tidak tenang itu. Ketahuilah Mitsuki, di dalam dirimu kau juga seharusnya juga sudah tahu, kau ini bukanlah tipe orang seperti Kawaki, karena aku paham siapa dirimu. Ingat Mitsuki, dia itu bukanlah mataharimu. Dia pun juga tidak akan pernah padamu, dan tak akan bersinar untukmu, dan tak akan pernah terjadi. Mitsuki ya, di dalam dirimu cobalah lihat kecemasan ini. Inilah kebenaran yang sebenarnya Mitsuki. Sekarang apa kau percaya bahwa dia Kawaki itu mataharimu? Satu-satunya kebenaran yang kau butuhkan adalah tentang tekad yang kau percayai dalam dirimu sendiri. Kau satu-satunya orang yang mengetahui hati kecilmu itu. Jangan khawatir tentang itu Mitsuki, tenang saja. Aku tak akan berniat membunuhnya, dan selalu seperti itu, tak akan ada yang berubah. Setiap saudara itu punya cara memperbaiki masalah mereka masing-masing. Begitupun aku dan juga Kawaki. Mitsuki temanku, ingatkah pada kejadian 3 tahunan lalu itu? Di masa lalu seseorang itu bisa bersinar seorang diri, dan itulah dia. Tanyakan lagi pada dirimu, apakah kau benar-benar membutuhkan seseorang matahari? Jika kau membutuhkan sesuatu padanya, dia akan selalu di sini untukmu. Dan inilah yang menariknya teman-teman. Boruto tuh mulai menatap serius dan mengatakan seperti ini, Mitsuki, akulah mataharimu itu dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Dems, percakapan itu seakan-akan membuat wawasan, kelegaan, dan membuat kesadaran Mitsuki telah kembali. Dengan apa yang dilakukan Boruto ini, Mitsuki kini menjadi orang keempat yang menyadari bahwa Boruto adalah yang baik sesungguhnya. Terlepas Sarada, Sumire, dan Shikamaru. Wah, semua ya.
Nah, itulah awal baru kisah Mitsuki ke depan setelah dia mengetahui keberadaan mataharinya yang sebenarnya. Selain itu, apa yang dikatakan Mitsuki ini sebenarnya menjadi poin menarik teman-teman. Dia menjadi salah satu bagian dari orang-orang penting desa yang tahu loh bahwa Naruto itu masih hidup. Nah, tentu ninja elit seperti dirinya itu akan menyimpan rahasia ini dan hanya akan dibagikan kepada mereka yang dia percayai. Mitsuki sendiri sangat kaget mendengarkan fakta bahwa Nanademe itu masih hidup dan dia aman di sebuah dimensi bernama Daikokuten, di mana waktu berhenti bekerja di sana. Mungkin nggak nih dia akan bercerita kepada seseorang yang lebih pemikir dan tahu banyak hal tentang Mitsuki, ya Sanin Orochimaru misalnya sebagai ayahnya sendiri ya. Cukup masuk akal loh teman-teman jika Orochimaru terkenal omnipoten, tetapi dia juga punya keraguan seperti Mitsuki. Data tersebut dari putranya yang didapatkan dari Boruto tentu akan membuka pemahaman kepada sang Sanin tersebut. Sama kasusnya seperti Shikamaru sendiri yang akhirnya sadar ketika ia mengetahui cara Amado mengungkapkan realita genjutsu ini sesungguhnya antara Kawaki dan juga Boruto. Perlu diketahui ya, Mitsuki ini cukup dekat dengan Nanademe loh, dan dia itu sangatlah menghormatinya dibandingkan Orochimaru meskipun sama-sama selalu mengedepankan misi. Tetapi perbedaannya itu satu, Mitsuki begitu menjaga pertemanan dan lingkaran terdekatnya. Dia selalu melindungi mereka jika diperlukan. Fakta ini yang bisa aja akan menjadi plot twist Mitsuki ke depannya. Lalu bagaimana nih dengan Kawaki yang selama ini ia anggap mataharinya ternyata bukan dan malah menipunya. Dia sudah sadar berkat Boruto nih. Apalagi di chapter ke-7 kemarin itu ketika Kawaki bangun dari pingsannya, orang pertama yang Kawaki sebut itu adalah Mitsuki loh. Gimana tuh? Ini menarik. Gini, Mitsuki ini bisa jadi akan bertemu dengan Kawaki selepas pertemuan dengan Boruto. Dia mungkin akan minta maaf kepada Kawaki atas insiden sebelumnya. Tetapi jika Kawaki mendadak melawannya, Mitsuki tentu siap dong dengan resiko itu. Kenapa? Karena Kawaki kemarin setelah bangun dari pingsannya di depan Daemon Eidaiti langsung berkata seperti ini, "Sialan kau Mitsuki, di mana mereka berdua sekarang?" Nah, dengan perkataan seperti itu bukan tidak mungkin teman-teman jika mereka akan bertemu lagi. Kawaki akan marah besar nih dan minta pertanggungjawaban kepada Mitsuki. Tapi ingat ya, bahwa Mitsuki sendiri juga bukan orang yang segampang itu dikalahkan. Dia punya beberapa bukti sekarang perihal apa yang dilakukan Kawaki terhadap dunia shinobi bahkan dirinya. Percakapan Mitsuki dengan Kawaki itu mungkin juga akan menyinggung Nanadaime. Kau ternyata orang yang menyembunyikan Nanadaime dengan kekuatan Otsutsuki itu ya Kawaki. Kenapa kau melakukan sesuatu yang mengerikan seperti itu kepada semua orang? Ya itu bisa aja Mitsuki menanyakannya. Nah ini terbilang menarik ya Kawaki sampai dengan perkataan seperti itu. Apalagi Kawaki yang bertekad akan melenyapkan semua Otsutsuki ini. Dengan Boruto memberitahunya tentu semakin gelap rasa kebencian Kawaki terhadapnya. Dari situ konflik itu masih memungkinkan terjadi di antara keduanya di chapter ke depan. Kita penasaran banget juga sih tentang semua hal itu. Lalu berikutnya peran apa yang akan dijalani Mitsuki ke depannya? Nah, jika kebenaran ia tahu Nanademe itu masih hidup, mataharinya telah kembali dan Mitsuki menjadi bagian dari inti menarik dari tim 7 lagi nih. Ya masalah yang akan Konoha hadapi segera nanti itu mungkin mengenai Eigo Jibi teman-teman, khususnya adalah Jura. Kenapa? Karena Jura kemarin telah membaca setumpuk buku itu nih dan mengatakan dia masih penasaran karena yang dia cari tidak ada di buku yang dia baca. Dia hanya percaya kemungkinan itu Naruto Uzumaki lah yang mengetahui segalanya. Dan dengan bertemu dengan sang Hokage untuk mengambilnya, Jura akan mendapati yang dia cari pada sosok targetnya sendiri. Nah, kami rasa plot twist inilah yang akan menjadi cocok untuk Mitsuki yang sudah menonaktifkan Sage mode-nya bisa mengaktifkan lagi ketika Eigo Jibi Jura datang ke desa untuk mengambil Naruto nih. Ini pun juga semakin membuat validasi menarik bagi Mitsuki bahwa Nanademe itu beneran masih hidup. Tentu dong sang Hokage Shikamaru sendiri juga akan bekerja sama dengannya. Itu menarik. Invasi ke desa nanti kita belum tahu apalah berjalan mulus atau enggak. Mereka merusak desa ataupun berjalan dengan banyak sekali plot twist kita juga belum tahu. Itu malah yang menariknya. Tetapi jika Jura mengacau di sana sama seperti kasus Ishiki kala itu mencari Kawaki dan menyebabkan kerusakan, bahaya untuk warga sipil memang akan terjadi. Sosok seperti Mitsuki yang sudah mengetahui kebenaran itu tentu dong tak akan tinggal diam. Satu kata yang tak akan pernah berubah dari dirinya yaitu lawan. Nah dari sini masih sangat memungkinkan nih dia mengikuti takdir dari misinya yang baru itu. Seorang yang tenang akhirnya menunjukkan taringnya kembali. Siapa itu? Ya sang Sanin Mitsuki. So gimana menurut teman-teman sendiri? Bukankah itu terdengar relevan dari data kelanjutan yang ada? Nah jadi cukup segitu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai kesadaran Mitsuki dan plot twist baru yang akan dijalankan ke depannya. Nah apakah relevan? Itu akan sama-sama kita tunggu. Nah jika yang ditanyakan silahkan ya feel free teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke? Thanks a lot nakama telah menonton video ini and we'll be come back again.